wa ya qaumi, wahai kaumku. Berarti jamaah sekalian, ini kalimat, ini ayat untuk kaum Nabi Hud juga untuk kita. Wahai manusia, ini kaum Nabi Hud atau kaum Sasak nih? Kaum Sasak. Wahai kaum Sasak, masih terbuka rahmat Allah, masih terbuka kasih sayang Allah, masih terbuka anugerah Allah disebabkan oleh banyaknya istighfar dan istiqomahnya tobatmu sampai sekarang. Sampai sekarang, maka seruan ini pun untuk kita. Ya wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras pada kamu. Ini perumpamaan ini. Hujan yang deras artinya rezeki yang banyak. Zi kuwatan ila kuwatikum. Allah akan beri kamu kekuatan. Allah akan beri kamu kekuatan dengan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatanmu yang sekarang. Nah, ini yang sampaikan dari awal tadi. Jamaah sekalian, untuk membongkar keikhlasan, untuk memunculkan, untuk mewujudkan keikhlasan dalam hati ini syaratnya dua. Mulutmu istighfar, tasbihmu kau ucapkan berkali-kali istighfar, perilaku kita tobat. Ini orang sudah mulai dia akan dimunculkan oleh Allah. Apa itu? Ikhlas. Dari ikhlas ini muncul kekuatan demi kekuatan demi kekuatan. Semakin mulutmu beristighfar banyak, semakin halmu, kelakuanmu tobat akan muncul kekuatan. Kekuatan yang pertama, kekuatan yang dijabarkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah apa? Yursilis sama alaikum midrara. Ini kekuatan power ini. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini tidak menyeru usaha. Wa ya qaumi, wahai kaumku, tendaklah maku. Ini mah kena menu. Jamaah, buatlah hotel. Ini mah kena menu niki. Wahai kaumku, merarilah sampai wah, si kelepos bibi yang kena empat dia melit dia. Lagu ndin samal. Kenapa jamaah sekalian? Orang yang sesuatu refleks dalam hatinya itulah yang muncul dalam hatinya itu. Nani kah bani kena empat nani ada seninan masalah milut kan. Ini hebatnya Allah, maha suci Allah, maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat tentang rohani, bukan ayat-ayat tentang usaha. Ayat-ayatnya rohani, tazkirah Tuhan, tazkirah Allah dalam ayat ini adalah perilaku rohani. Istaghfiru, berucaplah kamu. Summa tubu, bertobatlah kamu. Yang Allah wujudkan apa? Yang Allah wujudkan adalah yursilis sama alaikum midrara. Allah kasih kamu hujan yang deras. Maknanya Allah kasih kamu rezeki yang banyak dan secara berkesinambungan. Persoalannya dari mana ini rezeki ini kalau tidak usaha? Kan begitu ya? Dari mana rezeki ini kalau tidak berusaha? Itu adalah pada saat rezeki kau sodorkan kepada akliyahmu, pada otakmu, pada akalmu. Oke, yang mau naik. Kapan air kelapa itu naik ke dalam kelapa itu? Kapan? Oke. Kira-kira kapan? Kapan air kelapa? Padahal kelapa itu ada yang 3 meter, 4 meter, bahkan ada yang 7 meter di atas. Ya, jamaah? 7 meter. Dan di bawahnya niki bebeleng. Got, lengi. Kenapa akar air kelapa ini, secara biologi misalnya, menyedot saripati bumi, lalu air kelapanya manis. Kapan dikasih gula? Kalau kau sodorkan pada akalmu, tidak bisa. Paling analisis biologi yang kau temukan. Begitu juga ini ayat. Allah sitir perbuatan rohani. Ya qaumi istaghfiru. Summa tubu. Manusia istighfar, tobat. Kok ujuk-ujuknya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Kamu akan diberikan rezeki. Dari mana rezeki ini?
Yang aku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketulusanmu. Bisa enggak orang tulus dapat rezeki? Bisa. Pada saat dia bergerak, dia tulus. Pada saat dia mengajar, dia tulus. Pada saat dia memberi, dia tulus. Pada saat dia bersuara, dia tulus. Pada saat dia menjamu suaminya, dia tulus. Pada saat engkau memberi istrimu, tulus. Kau memberi kepada istri. Istri menerima dengan tulus. Perbuatanmu, wahai suami, memberi istri, ini di belakangnya ada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri. Pada saat kau menerima, ini Allah Subhanahu wa taala ada bersamamu. Tidak sekali-kali Allah luput dari perbuatan makhluknya. Tidak. Tidak sekali-kali Allah luput. Maha mampu Allah memberi rezeki melalui jalan yang tidak pernah ada dalam rumus otakmu. Lihat Nabi Siti Maryam. Tidak mungkin manusia. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kok bisa beranak? Siti Maryam. Nah, ini jamaah sekalian. Lebih ajaib lagi. Allah itu sangat ajaib. Maka di sini Allah mau menunjukkan kemaha ajaibannya. Kemaha ajaibannya Allah itu mau tunjukkan melalui apa? Melalui istighfarmu, melalui taubatmu, lalu Allah mewujudkan kemaha mampuannya, kemaha ajaibannya melalui hatimu yang tulus. Makanya lagi di awal yang sampaikan sesungguhnya kekuatan hati yang tulus itu mampu mengeluarkan power yang besar. Power yang besar apa? Yursilis sama alaikum midroro. Rezekimu akan dibesarkan oleh Allah. Kuwatan ilaku wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Akan ditambah kalimatnya ini. Wa yazidkum kuwatan ila, akan ditambah. Pelungkum yang ajinahu. Wa yazidkum, akan ditambah. Dari sejak pelungkum beristighfar, dari sejak pelungkum taubat itu mulai Allah tambah. Dan terus menerus Allah tambah. Itu kalimatnya wa yazidkum. Kuwatan dari kekuatanmu yang sekarang. Berapa sih kekuatan ekonomimu? 100 juta. Ila kuwatikum. Menjadi kekuatan yang lebih tinggi. Nah, niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Dari sebab apa? Bukan hanya dari sebab istighfar itu, tetapi dari sebab hasil istighfarmu, samroh istighfarmu. Apa samroh istighfar? Ikhlas. Apa? Ikhlas. Angka lamun nikman bodoh hati si ikhlas jamaah sekalian, perbanyak istighfarmu. Inilah yang menyebabkan para ulama-ulama tasawuf merumuskan aqabatul ula. Aqabah atau tangga pertama daripada torikoh, semua torikoh adalah al-istighfar. Istighfar. Karena ini power besar ini. Salah pondasi tasawufmu, salah juga pengalaman, salah juga torikohmu. Keliru pondasi tasawufmu, keliru juga menuju jalan Tuhanmu. Perbaiki pondasimu dulu. Kalau pondasimu kuat, kau mau bangun apa? Kau bangun hotel. Seberapa kuat pondasimu, begitu juga sekuat bangunan yang ada di atas pondasi itu. Maka pondasi orang tasawuf, pondasi orang berzikir, pondasi orang berwirid adalah al-istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Setelah perbanyak istighfar, kau mulai bertaubat. Summa tubu ilaih. Nah, dari aplikasi istighfar, dari aplikasi taubat dikoneksi menjadi satu, maka mulai muncul ikhlas. Dari ikhlas inilah baru keluar power yang besar itu. Muncul kekuatan yang besar-besar itu. Ayo. Jamaah. Jamaah? Ah, itu. Maka mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan demi kekuatan dalam menjalani zikir dan wirid kita. Game senoh wah khusuk wah hende. Game senoh wah dateng wah hende. Tak boleh lek tiang janiki belajar begitu. Dinara agak game-game lek tiang. Ainjak kanggo sekalian nih. Tiang jangan diganggu. Tetap harus tetap. Dah, ini. Telah lalu keni wah lalu
jauh anak ngaji baru lalu jauh ziarah makam. Aturan istighfar nani maghrib ini satu sadak nani. Bau nani bare isi dekada enggak bisa. Samakah maghrib dengan istighfar? Sama namanya? Sama namanya? Lalu kenapa kau bilang sama? Marak bahasa nustad tu timu nu mendek bau klema zohor baca. Dek bau zohor asar baca. Lagu wah kedong kena baca subuh ni 6 tahun. Barek kada zohor. Berbejarin. Tidak bisa. Sama namanya? Tidak sama. Selama beda namanya. Tidak sama. Ingat-ingat itu. Selama beda namanya tidak sama. Ya, tidak sama. Setiap waktu dan namanya mengeluarkan rahasia pada dirinya. Allah kalimatkan wadduha, waktu duha, ada rahasianya. Wal asri, waktu asar, ada rahasianya. Ingat apa yang dijanjikan oleh wadduha, apa yang dijanjikan oleh Allah pada waktu duha. Yang dijanjikan oleh waktu duha adalah waktu asar, zuhur. Yang dijanjikan waktu zuhur itu waktu asar. Masih terang doang niki. Cuman sekarang waktu asar ini yang dia janjikan adalah maghrib. Pada saat maghrib tiba, petang napa penuh. Petang. Dah kanjak berpupur pitu lapis nonda ini solah rumu. Tetap merun petang ruwe. Jamaah? Oleh sebab itu, jangan lewatkan duhamu. Dia menjanjikan dirimu rahasia zuhur. Lihat zuhur. Matahari di atas kepala manusia. Kau berteduh juga tetap semuanya jelas. Ya jamaah? Walaupun lamun wahai ke jam 1 siang itu, kau berada di tempat yang teduh pun dia jelas. Di dalam rumahmu pun juga jelas. Walaupun tidak bersentuhan langsung dengan matahari waktu zuhur itu, dia tetap jelas. Apalagi kau buka jendela. Nih, asar nih, wah nih. Mau jam 5 nih. Pak Nir, wah jam 5 nih. Peteng. Peteng. Hati-hati. Hati-hati. Maka hanya orang-orang yang ada ketulusan dalam hatinya sajalah yang mampu memahami hal rahasia-rahasia seperti ini. Jangan hilangkan duha dalam diri. Jangan hilangkan duha dalam diri. Tetap engkau on, hidup. Yaqazahmu berada pada duha. Kalau ada orang hidup di waktu duha, tapi dia tidak pernah melihat zuhur. Dia tidak pernah melihat asar. Dia waktu duha, padahal duha menjanjikan apa? Zuhur. Duha menjanjikan apa? Asar. Tapi dia tidak lewatkan zuhur, tidak lewatkan asar. Padahal dia sudah duha. Ini orang tidur, bos. Orang tidur ini namanya. Meleng-meleng apa? Meleng kayak nih, meleng. Oh, masih kelemaan nih. Asar nih, angkat kena kelema. Ini bahayanya, Pak Nir, namanya orang tidur. Makanya orang tidur itu bahaya. Bahaya orang tidur itu. Bahayanya bagi siapa? Bahayanya bagi orang-orang yang mampu memahami makna duha, makna zuhur, makna asar, makna maghrib, makna isya. Sebab semua ini adalah tidak boleh terlewatkan. Dia harus berisi. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah aku menemukanmu wahai Muhammad dalam keadaan yatim?
Lalu aku fa'awa. Kau yatim, tetapi aku temukan kamu dalam keadaan yatim, wahai Muhammad SAW, dan aku tinggikan. La haula wala quwata illa billahil azim. Wa wajadaka dhallan fahada. Aku menemukan kamu dalam keadaan tidak tahu jalan. Fahada, lalu aku beri kamu hidayah, aku beri kamu jalan. Siapa ini? Jaminan Allah kepada Nabi Muhammad. Iya juga untuk kita yang wadduha, yang mengaktifkan waktu duha. Dengan apa jamaah sekalian? Dengan istighfar. Aktifkan duhamu dengan berbanyak istighfar. Aktifkan duhamu dengan taubat-taubat. Insya Allah. Amin. Dia nak kena amin Bapak ibadah aja. Pada Bapak, mudah-mudahan jong Mekah. Yang hendak ijak suruh dan dek kena mano. Inggih jamaah sekalian, apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan lah. Oke, sekarang pelunggum paham kekuatan ikhlas? Paham. Ya. Dan jangan bilang saya ikhlas. Karena hijau tidak berteriak tentang dirinya berwarna hijau. Merah dia tidak pernah berteriak tentang dirinya warna merah. Begitu juga ikhlas. Kalau ada dalam dirimu ikhlas, dia tidak berteriak. Tetapi mempengaruhi karaktermu. Zaman si ikhlas ketulung lagu aneh. Ini bos kau tidak ikhlas. Hapus itu. Kebagus si embales semu menantu dia ni. Ke ikhlas ketulung lai beng modal kadungo pena kak menejari. Tidak ikhlas mentawak tenu. Ini ikhlas mentawak. Wah, kebensi gak kepeng batur 4 tahun silalu lah, maka berarti no baik sapat. Oh, dem ikhlas susah. Oke, yang jangan sebut kebaikanmu. Andai pun dipublikasikan kebaikanmu tidak ngaruh, sama. Itu ciri dan itu muncul dari hati yang sudah banyak istighfar, perbuatan yang banyak taubat, baru Allah munculkan itu. Dan baru kita memiliki power besar. Ya mah? Nah, ini pengajian yang sangat luar biasa sekali untuk kita semua ya jamaah sekalian ya. Ya, itu. Kalau bisa lah seperti engkau buang hajat itu. Ikhlas. Waduh komen. Ya Allah, kamu yang angan lalu si kuningan nih. Itu. Seperti itulah ya. Kurang lebihnya kalau kamu belajar ikhlas, makanya orang-orang rohani itu tidak ada satupun dalam tubuhnya ini datang maupun keluar kecuali dia menjadikan tazkirah bin nafsi, tazkirah bil qalbi sebagai bahan pemikirannya. Ya, pas dojok jeding niki deh kada haja wah de kangen. Lalu ada tirok malik, tirok dia gemes. Nah, begitu loh kita perbuatan baik kita. Jamaah, masya Allah. Dendek yur malik. Allah sudah tahu semuanya itu. Cukuplah Allah yang mengetahui. Nah ini ketulusan lagi sekali jamaah sekalian. Arab power ketulusan ini. Nanti Allah memunculkan beberapa keajaiban. Rezeki. Kekuatan demi kekuatan. Di depanmu ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Matur tampiasih jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang Tan sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an mubarakan marhuma. وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حصنت نفسي إياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa man ahabbana fik minal mujahidin al mukhlisin al maqbulin, minal mujahidin al mukhlisin al maqbulin wal khawasil arifin al muqarrabin indaka ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lana umratan mabrura, Allahumma ja'al lana umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabura birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh maqsudana ila Makkahil Mukarramah, Allahumma balligh maqsudana ila Makkahil Mukarramah wa ziyarati maqami nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.